Hai, jumpa lagi di Dapur Sehat Mei. Hari ini kami mau bikin bolen pisang. Kalau kalian mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, ikuti kami terus ya. Untuk bahan bolen pisang ini, kulitnya akan ada dua jenis adonan, yaitu water dough dan juga oil dough atau adonan minyak. Nah, untuk adonan air atau water dough, kita akan menggunakan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 110 gram mentega atau butter ya. Nah, di sini saya menggunakan campuran antara mentega dan juga margarin 50% ya. 40 gram gula halus, air. Nah, air ini kira-kira 100 sampai 120 ml. Kita akan gunakan secukupnya ya. Untuk adonan oil dough atau adonan minyak, saya akan menggunakan 150 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram margarin, 15 ml minyak sayur. Untuk isiannya saya akan pakai pisang kepok. Nah, untuk pisang kepoknya nanti akan saya bagi 4 dari satu pisang. Bisa kalian goreng atau kalian tumis dengan margarin, atau kan bisa pakai langsung ya. Kalau saya nanti akan pakai langsung. Kemudian keju. Nah, kejunya sudah saya potong kotak memanjang seperti ini, dan juga coklat meses ya. Sekarang kita akan mulai membuat adonan kulitnya ya. Kita akan mulai dengan membuat adonan water dough atau adonan air. Kita akan masukkan tepungnya, gula halus. Kita campur dulu biar merata. Oke, jika sudah tercampur, kita masukkan mentega dan margarin. Nah, saya biasanya akan menggunakan mentega yang baru dikeluarkan dari kulkas ya, supaya margarin atau butternya tidak cepat meleleh ya, kena udara ruangan. Kita akan uleni sampai bentuknya nanti bergerindil ya, seperti pasir kasar. Untuk menguleni di awal, kalian bisa menggunakan garpu atau pisau pastry. Nah, kalau teksturnya sudah bergelindil seperti ini, kita bisa mulai mencampurkan air ya. Nah, pada saat kita mencampurkan air, itu kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya, jangan langsung dituang semuanya, supaya kita bisa memastikan kalau si adonannya nggak kelembekan ya, jadi adonannya nanti hasilnya pas. Nah, saya akan mulai menguleni dengan menggunakan tangan ya. Nah, prosesnya tidak perlu terlalu diuleni ya, yang penting adonannya itu bisa menyatu. Nah, seperti ini ya, adonannya sudah menyatu seperti ini. Kita sudah bisa menghentikan proses menguleninya. Nah, kalau kalian lihat, airnya masih nyisa. Jadi saya nggak pakai semuanya ya. Jadi kita sesuaikan nanti dengan kebutuhan adonannya masing-masing. Selanjutnya, adonan air ini atau water dough akan saya simpan kira-kira 30 menit di dalam kulkas. Selanjutnya kita akan membuat adonan kedua, yaitu adonan oil dough atau adonan minyak. Kita akan campurkan tepung, minyak goreng, dan margarin. Dan kita akan uleni ya. Saya akan uleni menggunakan tangan biar lebih gampang. Nah, adonan minyak ini nanti itu hasilnya akan lebih flaky atau lebih rapuh. Kalau kalian nanti menemukan seperti itu, jangan khawatir karena memang adonannya akan seperti itu ya. Kita bisa hentikan menguleni adonan ini jika dia sudah mulai menyatu ya. Nah, seperti ini, adonannya sudah mulai menyatu seperti ini. Nah, selanjutnya, adonan ini akan kita simpan di dalam kulkas kira-kira 30 menit. Nah, ini adonan air atau water dough dan adonan minyak atau oil dough. Ini sudah saya diamkan di kulkas kira-kira 30 menit lebih. Nah, saya sekarang akan bagi adonan ini masing-masing menjadi 24 pieces. Untuk water dough saya akan timbang kira-kira 22 gram per piecesnya. Sedangkan untuk oil dough saya akan timbang kira-kira 11 gram per piecesnya. Nah, ini adonan water dough dan oil dough-nya sudah saya bulat-bulatkan seperti ini. Sudah saya bagi menjadi 24 bagian. Selanjutnya kita akan mulai membuat kulit bolennya ya, dan kita akan isi. Nah, ini adalah adonan water dough. Saya akan tipiskan seperti ini.
seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini akan saya isi dengan adonan minyak atau oil dough. Nah, kita taruh di tengah, kemudian kita tutup, kita lipat seperti ini ya. Kita lipat seperti ini sampai tertutup. Jika sudah seperti ini, kita akan mulai gilas. Saya bisa bentuk kotak seperti ini kalau mau lebih rapi. Saya akan gilas ya. Saya bisa lipat ke tengah seperti ini. Selanjutnya ini akan kita gilas lagi ya. Kemudian kita akan lipat kembali seperti ini. Satu sisi ke tengah dan ujung sisi yang lainnya juga ikut dilipat ke tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita gilas lagi. Gilas yang terakhir ya. Oke. Nah, untuk membuat molen ini, bagian pinggirnya itu nanti kita akan gilas lebih tipis dibanding bagian tengahnya. Kita akan tipiskan bagian pinggirnya, dan bagian tengahnya itu akan lebih tebal dibanding bagian pinggirnya. Seperti ini. Usahakan selebar mungkin, disesuaikan dengan isian yang akan kita taruh ya. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan mulai taruh isiannya. Akan taruh pisang, keju, dan taburan meses seperti ini ya. Kalau kalian mau, semuanya kan bisa tambahkan juga mentega di dalamnya. Jadi nanti terlihat bolennya itu seperti berminyak gitu ya. Tapi kalau saya enggak sih, seperti ini saja cukup. Nah, kemudian kita akan lipat bolennya seperti ini. Kita akan lipat lagi ujung-ujungnya ke tengah, seperti ini. Nah, kira-kira bolennya seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan buat lagi bolennya sampai semua adonan dan isiannya habis ya. Nah, selanjutnya molen yang sudah kita bentuk seperti ini akan saya olesi dengan kuning telur di atasnya ya. Untuk olesan di atasnya, kalian juga bisa menggunakan kuning telur dan kalian tambahkan dengan susu kental manis kira-kira 1 sendok makan untuk 1 butir kuning telur ya. Selain kuning telur ini, kalian juga bisa taburkan coklat atau keju sebagai taburan di atasnya ya. Nah, selanjutnya bolen yang sudah kita olesi dengan kuning telur di bagian permukaan atasnya ini akan saya panggang pada temperatur kira-kira 160 derajat Celcius dengan waktu 30 menit tergantung dengan oven masing-masing ya. Nah, bolen pisangnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini gampang banget, kalian bisa coba untuk bikin ini di rumah. Sekarang saya mau kasih lihat kalian gimana isi dari bolen ini ya. Nah, kalian bisa lihat tuh lapisannya berlapis-lapis gitu ya. Oke, sekarang kalian sudah bisa bikin sendiri ya bolen pisangnya, karena itu cukup gampang untuk buat di rumah. Kalian bisa cari bahan-bahannya sekarang. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya di Dapur Sehat Mei. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bye!